hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ada satu bahan diskusi yang sampai kepada saya tentang meminjamkan uang dan mengambil bunga dari meminjamkan uang itu. Jadi di dalam konteks ini mereka melihat dalam kitab suci bahwa kita tidak boleh mengambil bunga atau riba dari uang yang kita pinjamkan itu, yang kita berikan itu. Bahkan kitab suci mengatakan berilah dan jangan mengharapkan kembali. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan masa sekarang? Bolehkah kita meminjamkan uang dan mendapatkan bunga dari peminjaman itu? Saya coba baca beberapa ayat yang berhubungan dengan meminjam uang dan mendapatkan bunga. Rujukan yang paling radikal perihal peminjaman uang adalah dari Kristus sendiri. Dalam Lukas pasal 6 ayat 35, demikian firman Tuhan, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, ini orang-orang menjadi takut memberikan pinjaman. Jangankan mendapatkan bunganya, tetapi untuk mengharapkan dikembalikan saja, Tuhan berkata jangan berharap. Nah, untuk konteks zaman sekarang ini, ada orang-orang yang terlibat dalam pembiayaan, ada orang-orang yang terlibat dalam pegadaian, koperasi dan sebagainya. Ini kan berhubungan dengan pinjam-meminjam dan tentu saja ada bunganya. Bagaimana penerapannya untuk masa kini? Nah, memang benar bahwa di dalam kitab suci banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya transaksi pinjam-meminjam. Nah, tapi konteksnya mungkin sangat berbeda dengan keadaan pada masa kini. Di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat 35 dan 36, saya coba bacakan bagi kita ayatnya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jadi konteksnya ajaran dari Tuhan mengatakan bahwa kalau ada orang, saudara kita, maksudnya saudara-saudara sebangsa orang Israel di sini ya, jatuh miskin, maka saudara-saudaranya bertanggung jawab untuk menyokong, memberikan dia dukungan, memberikan pinjaman kepadanya. Dan dikatakan jangan mengambil bunga atau riba. Nah, demikian juga di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki orang mengambil bunga atau riba, memperkaya dirinya dengan cara demikian. Kalau kita lihat konteks ajaran-ajaran kitab suci ini beda dengan keadaan di masa kini. Nah, kalau di zaman dulu itu diberikan pinjaman kepada seorang karena ia memang jatuh miskin, karena ia memang butuh pertolongan, karena dia memang susah untuk hidup, untuk bekerja, bahkan untuk makan, memberikan makan bagi anak-anak, bagi keluarganya. Tetapi konteks di zaman sekarang ini soal peminjaman itu bukan suatu keadaan orang jatuh miskin. Bisa saja untuk suatu kepentingan yang lain. Bisa saja sebagai modal usaha. Ini kan berbeda. Jadi kalau ditanya bolehkah kita memberikan pinjaman dan mengharapkan bunga dan mengambil bunga dari pinjaman itu. Untuk konteks sekarang saya katakan boleh. Bolehkah saya menjadi bos koperasi? Boleh. Bolehkah saya menjadi pendana bagi pembiayaan suatu pinjaman? Saya katakan boleh. Selama ini dilegalkan di negeri kita, saya katakan boleh. Bahkan bolehkah merokok? Boleh. Karena itu dilegalkan, disahkan, diizinkan di negeri kita. Bahkan kalau suatu saat di negara lain dibolehkan narkotika, saya katakan boleh. Kenapa? Itu legal. Hanya saja masalahnya ini bermanfaat atau tidak. Ini menolong atau tidak. Jadi ketika ada kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini melanggar firman Tuhan, bolehkah saya menjadi pendana untuk suatu pinjaman permodalan, untuk suatu pinjaman
pembelian sesuatu, pembelian kendaraan misalnya, finance, saya katakan boleh. Ini konteksnya berbeda dengan zaman dahulu. Saya ulang kembali bahwa di zaman dahulu apa yang diajarkan oleh kitab suci ini berhubungan dengan memberikan pinjaman kepada mereka-mereka yang jatuh miskin. Jadi kita tidak boleh mengambil bunga, apalagi memperkaya diri, memeras. Ini namanya pemerasan. Jadi mengambil riba, mengambil bunga di sini adalah pemerasan. Maka Tuhan sangat melarang. Kitab suci, kebenaran Allah melarang siapapun juga yang memberikan pinjaman untuk memperkaya diri, untuk melakukan pemerasan dan mengambil bunga kepada orang-orang yang jatuh miskin. Itu yang telah diberikan pinjaman itu. Tetapi untuk konteks zaman sekarang yang sudah saya sampaikan tadi, menjadi pendana, pemberi biaya bagi orang-orang yang membutuhkan modal, mengambil suatu pinjaman, itu boleh. Tapi kalau bisa dihindari, jangan lakukan pemerasan, jangan dilakukan kekerasan. Ini yang sering terjadi ya, kendaraan ditarik paksa. Memang juga ada orang-orang nggak mau bayar utangnya. Nah, ini juga kadang-kadang jadi masalah di sini. Maka saya sendiri menghindar menjadi pemberi modal. Mengapa? Karena serba salah juga. Nanti kita lihat orangnya pesta-pesta, tapi utangnya nggak dibayar. Ini kan salah juga. Kalau kami mengutamakan selesaikan bayar utang tiap bulan, baru selebihnya kami pakai untuk kebutuhan harian kami. Ya, kami sendiri pun ada cicilan juga tiap bulan sampai saat ini. Jadi bolehkah kita menjadi pemberi modal, menjadi pembiaya, menjadi bos koperasi dan sebagainya? Selama itu legal, selama kita tidak melakukan pemerasan yang hebat, itu saya katakan boleh. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Apa yang diajarkan dalam Alkitab, ini suasana dan keadaan yang memang benar berbeda untuk masa kini. Kita memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan modal misalnya. Dia mau berusaha. Rata-rata pengusaha dimanapun itu pasti pinjam uang sebagai modalnya. Bahkan orang-orang di zaman sekarang punya kendaraan, itu semua pinjaman juga. Ini semua dari pembiayaan. Orang punya rumah, kami sendiri pun punya rumah, itu pun dipinjam uangnya dari bank. Itu sah, itu legal. Dan dalam hal inilah berlaku kebenaran Tuhan, jangan melakukan pemerasan. Jadi itu terjadi transaksi yang wajar. Ada suatu kisah di mana seorang petobat yang telah melihat Yesus, namanya Zakheus, dia berkata, apa yang sudah saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi pemerasan itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu memberikan pinjaman, memberikan modal dengan mendapatkan bunga yang wajar, yang sesuai. Ya. Jadi kalau soal ganti rugi, soal bunga-bunga itu sudah disepakati secara umum ya. Kalau ganti rugi biasanya ditambah 1/5. Kalau soal bunga mungkin berapa persen, 5%, 10%, itu ada aturan-aturan yang wajar. Jadi selama hal ini dilakukan dengan wajar, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, tidak melanggar hukum, silakan memberikan pinjaman dan silakan mendapatkan bunga dari pinjaman itu. Dan selebihnya dari hasil itu biar kita kembalikan untuk memuji memuliakan Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ini yang sangat baik. Maka seumur hidup kita, hidup ini, harta ini, dan seluruh keberadaan kita senantiasa untuk dipersembahkan kepada hidup hasratku.